Timnas Indonesia membuat kejutan di pertandingan pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 menahan imbang tuan rumah Arab Saudi. Sudah bersama saya ada coach yang sudah lama hilang dari liputan sport, Coach Justin. Sehat coach. Halo, sehat. Coach langsung nih mau nanya, Ya, terkejut nggak dengan permainan Timnas Indonesia semalam? enggak. Gue udah bilang sebelum kick off di 3 program talk show gue di YouTube, gue bilang ya kita sangat bisa untuk menang, sangat Hmm. bisa menang dan hanya satu. Kalau pemain masuk ke lapangan dengan mental pilihan kita cuma satu, bukan seri atau kalah, tapi pilihan kita hanya menang, mindsetnya saudara, kita bisa menang. Dan kemarin itu cukup banyak peluang juga untuk memenangkan pertandingan. Berapa peluang yang didapatkan Saudi di babak pertama? Nol. One Mereka shot baru deflect one goal. shot tuh 30 di menit 30 baru one shot. One shot yang nggak begitu bahaya lah. Hmm. Ya kan? Setelah itu nggak kelihatan ini tim. Cuman yang jadi masalah kenapa di babak kedua drop? Ini kan masalah cuaca yang pemain kita nggak biasa. Di samping 35 derajat, 35 derajat cuma standar. Kita sering 35 derajat. Cuma di sana kelembapannya kan cuma 16%. Di Hmm. kita 70-80. Dan untuk pemain Eropa itu ngaruh banget. Di situ kelihatan banget 5 menit, 10 menit terakhir di babak pertama pemain sudah menurun. Pemainnya kelihatan banget itu. Dan dia kan belum punya klub. Jadi belum ada match fitnessnya, belum dapat. Cuman dia bermain luar biasa dan kelihatan banget pada saat Tom keluar udah mulai menurun tuh pelan. Dibilang jelek nggak juga di babak kedua, tapi Sintayong membuat perubahan strategi karena dia lihat juga kan bahwa pemainnya ini nggak bisa bermain seperti babak kedua 45 menit lagi. Hmm. Murni masalah fisik. Murni masalah fisik. Disuruhlah lebih bertahan. Dan di situ pun kita dapatkan beberapa peluang. Tapi ya, strike itu kan untuk gue, strike itu harusnya main di U23 kita atau U20, bukan di timnas senior. Dia Tapi bekerja saya harus keras. Tapi saya harus bilang Strike itu kemarin mainnya sangat impresif dan juga improvement itu kelihatan banget coach. Dari body balance dia lebih baik dibandingkan dengan Piala Asia kemarin. Ya, tergantung perbandingannya apa ya. Kalau gue bilang Hmm. ini strike ini pada saat ini ya itu striker nyaris, nyaris menang duel, nyaris passing sampai, nyaris gol, nyaris semua. Dan kita butuh seorang striker yang bukan nyaris tapi dapat gol, dapat heading menang. Dia bekerja keras, bukan masalahnya memang belum waktunya untuk bermain situ. Maka dari itu gue bilang ya semoga Marcelino yang main. Hmm. Gue rasa Marcelino nggak lebih jelek daripada strike kalau diberi kesempatan dari awal. Minimal kasih kesempatan lah. Kalau Marcelino sudah jadi starter dia jelek, strike masih bisa masuk. Strike itu selalu jadi starter loh di U23 maupun timnas. Berapa gol sih yang dia cetak? Ya kan? Hmm. Nah ini yang kita butuhkan kan. Jadi gue rasa nggak fair juga untuk tidak memberikan kesempatan kepada striker lainnya. But that's okay. Ini kan pilihan Sintayong, kita harus respect. Ujung-ujung yang penting kan bukan performa 1-2 pemain, tapi performa as a team. Gue nggak bilang strike main jelek, tapi kita expect lebih. Dan pada saat dia 15-20 menit terakhir udah habis, tapi dia tetap berusaha untuk memberikan sisa tenaganya, harusnya kan diganti. Kenapa itu nggak diganti? Padahal kan kita ada 3 striker yang dibawa ke Saudi kemarin. Setuju, setuju. Nggak ngerti juga ini masalah kepercayaan pelatih terhadap pemain lah. Hmm. Gue nggak ngerti Hmm. kenapa nggak diganti. Coach, tapi di luar penampilan dari Strike, kalau kita lihat secara tim memang kemarin tampak luar biasa, bahkan diapresiasi sendiri oleh Coach Sintayong yang mengatakan bahwa bisa menahan imbang karena memang strikernya pun ikut turun dan juga sangat-sangat bekerja keras. Coach Justin, apakah Iya, itu juga kunci dari skor imbang semalam? loh kalau kita lihat lihat IPL zaman sekarang itu kan mainnya kayak gitu semua, nggak ada real striker lagi. Tapi striker yang dibutuhkan dia bisa cetak gol. Bahwa sekali lagi striker nggak jelek dan dia bekerja keras. But that's not enough. Nah, kenapa gue nggak terkejut? Karena kita udah nonton berkali-kali timnas main kayak apa kok. Hmm.
Iya kan? Dan ini kan tambah lama kan tambah bagus dengan masuknya Kevin Verdong, Tomaye dan lain walaupun nggak ada Justin, but as a team kita bermain luar biasa. Ragnar main luar biasa, bahkan Witan bekerja keras, Hmm. Rizky Ridho, Itses, Calvin Verdong yang kecil itu di belakang bisa nutup, Ivar, you name it lah. Semua bekerja keras. Sandy bangun, bantu serangan balik, semua bekerja keras. Tapi ini juga timnas yang kita kenal sekarang. Maka dari itu gue mungkin sedikit dari gue sampai ditantang sama Mamat bahwa kalau kita nggak menang atau apa lu traktir ya atau Mamat dia bilang gue traktir lu kalau kita menang. Tapi menang kalah itu kan hasil akhir yang tergantung banyak momentum. Dan bahwa kita bisa menguasai pertandingan, bisa bermain bagus, tidak parkir bis, meng-create banyak peluang, bisa cetak gol, dan gol mereka kan juga di flag. Dan main tandang juga ya coach. Dan main tandang. Kapan kita bisa menang di kandang Saudi? Coba lu googling. Mungkin nggak Hmm. pernah kali. Atau kalau Hmm. pernah long time ago. Nah ini kan sebuah progres yang harus kita appreciate. Dalam arti, kalau kita seandainya kemarin kalah, seandainya itu penalti masuk 2-1 kita kalah, gue tetap puas dengan permainan. Kalau permainan bagus, kemenangan nanti akan datang sendiri. Hmm. Cuman kita menahan, ya itu kemarin udah luar biasa. Coach Justin, kalau aku catat kemarin salah satu yang impresif adalah pergerakan tanpa bola dari para pemain. Bahkan kemarin Ya, back sayap kita pun Sandy Walsh beberapa kali ada di kotak penalti, ya, begitupun dengan Sain ya, Patinama. Apakah itu ya. juga menjadi kunci dari kolektivitas permainan kemarin, Coach? Ya, sepak bola zaman sekarang itu seperti itu. Hmm. Kalau kita punya mimpi untuk ikut Piala Dunia, artinya apa? Standar kita harus sama dengan negara lain dong, yang ikut Piala Dunia semua. Kita harus meningkatkan standar kita. Kita harus meningkatkan cara bermain kita. Dan itu pemain lakukan. Karena ini pemain kan rata-rata punya visi. Walaupun kualitasnya ya tier 3-4 Eropa, tapi mereka punya visi. Dan emang Saudi sehebat apa sih? Gue bingung orang kenapa mengidolakan seolah-olah susah banget menang sama Saudi. Kemarin itu Saudi nggak layak untuk menang. Kalaupun penalti itu masuk, mainnya gitu-gitu aja. Hmm. Nothing. Babak kedua sedikit membaik lah. Karena stamina kita juga menurun kan. Hmm. Tapi secara permainan sama sekali gue nggak impress. Apalagi babak pertama. Jauh lebih bagus kita. Berkali-kali passing mereka kita potong. Hmm. Apakah transisi positif itu juga menjadi nilai baik dari timnas kita, Coach? Karena tadi Ya, Coach bilang cepat untuk bisa mengambil bola dengan bersih, lalu langsung one two ke depan, Coach. Ini ya, berapa kali ya. dilakukan? Ya, betul. Sayang kembali lagi tidak terjadi gol. Tapi kan kembali lagi Hmm. ke kualitas pemain. Tapi game plan-nya itu yang penting. Pemain paham apa yang diinginkan oleh Sintayong. Satu. Kedua, pemain harus punya kreativitas untuk meng-create peluang. Dua. Ketiga, kita harus bisa finishing. Nah, yang ketiga ini kurang. Karena memang kualitas pemain penyerang kita ya gitu-gitu aja. Nggak bisa diapa-apain, nggak ada yang salah juga. Padahal di menit terakhir itu kan ada dua peluang yang kita counter Ya, attack. ya, 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 Itu ya. sangat-sangat Yang disayangkan ya, Coach. Ya. Itu yang memang karena strike murni fisik atau ada faktor lain, Coach? murni fisik dan kualitas. Itu kalau ya yang strike terlalu pelan. Hmm. Memang kualitas strike itu segitu aja. You Hmm. cannot expect dia bermain kayak Ronaldo atau apa atau Messi ya kan? Kayak kita nggak pernah nonton strike aja. Bahwa dia bekerja keras, iya, gue setuju. Bahwa dia buka ruang, iya betul. Tapi tujuan striker kan cetak gol juga. Nah di sini dia kurang. Bahkan berapa kali kontrol bola juga hilang. Nah ini gue harap sih, ya gue harap sih Sintayong ambil keputusan dalam arti memberi pemain lain kesempatan lah. Hmm. Kalau gue Karena pribadi, gue pengen lihat Marcelino bermain sebagai false nine, and he can do false that. nine ya. Ya. Ya.
Karena baru pertama kali juga kayaknya Marcelino tidak tampil di starting semalam kan. Ya, Sebelumnya kan ya, selalu dipercaya. Coach, kalau misalkan ya, dari sisi defending kemarin kan walaupun coach mengatakan di babak pertama Arab bermain sangat buruk, tapi di babak kedua mereka pergerakan tanpa bolanya ini ditingkatkan dan juga kapten mereka ya, kan ditarik ke belakang untuk bisa mengontrol bola dari tengah gitu. ya, Dan ini ya, membuat kita sedikit kewalahan, coach. Ada catatan untuk ya. pertahanan kita? Enggak. Gini ya, semua itu menurun murni karena stamina. Hmm. Lu kalau bermain dengan cuaca sepanas itu, menguras stamina lebih banyak. Pada saat menguras stamina, fokus secara tidak langsung akan menurun. Fokus menurun ya, kejadian sampai kemarin. Buktinya kita masukin beberapa fresh legs, 5 pergantian pemain, nggak lebih bagus juga. Ya kenapa? Karena pemain pentingnya hilang. Nggak ada Rizky Ridho, nggak ada Ivan Renner, nggak ada Tom Haye. Itu Hmm. ngaruh banget. Itu ngaruh banget. Nggak ada Sadie Walsh. Gitu. Tapi ya Oke. secara overall, kita menilai pertandingan kan 90 menit. Bukan hanya babak kedua atau 20 menit terakhir. 30 menit terakhir kita lebih sering diserang. Betul. Tapi dengan gameplaynya Sintayong kita mendapatkan counter attack. Nah ini kan artinya gameplaynya berjalan. Yes, Bahwa ketika Egy counter attack, dimainkan. ya bahwa counter attack-nya tidak berjalan, ya ini harus dipoles lagi. Tapi itu lebih Tapi ke secara kualitas taktik pemain sudah kalau gue benar ya, bilang. coach ya. Udah Secara bener, taktik sudah benar ya. betul, udah bener. Nggak ada, cuma dipoles aja lagi kasarnya begitu. Jadi Martin Pass kemarin ya. ya dia ya kelihatan banget lah. Untuk gue Martin Pass itu man of the match. Berapa kali dia menyelamatkan bola di sudut, tampil percaya diri. Kalau lu berikan ke kiper kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan, he took risk. Nah, dalam mengambil risiko itu, build up dari belakang, hal kayak kemarin itu bisa terjadi. Hmm. Yaitu kontrol bola sedikit mental bolanya kan, terus dia sliding, penalti yang akhirnya ditahan. Tapi itu risiko yang terjadi dengan semua kiper. Alisson kan berapa kali juga pernah begitu. Ederson. Tapi di sisi lain, ya lu mau dia ambil risiko atau enggak? Kalau dia nggak ambil risiko, ya dia longbol-longbol. Tapi lu nggak bisa build dari belakang. Hmm. Karena sepak bola zaman sekarang, kenapa? Orang harus pertanyakan kenapa mereka sering passing ke kiper. Kenapa si Ten Hag ambil Onana, passing kiper. Kiper zaman sekarang harus bisa main bola. Karena pada saat kiper dipegang bola, dia di press, ada teman lain yang kosong. Hmm. Jadi pemain rata-rata kan nggak 5-6 pemain yang ngepres. Yang ngepres kan 3-4 pemain. Ya kan? Kalau bola di kiper, biasanya pemain lawan membiarkan kiper pegang bola. Tapi pada Hmm. saat kiper di press, minimal dia bisa passing. Ada ruang lagi kosong yang harus Ada opsi ya. dimanfaatkan dengan ada opsi. Itulah kenapa kiper zaman sekarang harus bisa bermain. Dan Bahwa secara mereka punya risiko terjadi kayak kemarin ya, it happens. dan secara distribusi bola memang tampaknya kemarin Martin Pass ini lebih oke dibandingkan Hernando Ari. Ya jauh, nggak fair untuk dibandingkan. Martin Hmm. Paes ini bekas kiper FC Utrecht, main jam terbang jauh lebih banyak. Tapi Hernando main apa di sih coach Liga 1. yang menjadi kelebihan selain distribusi bola yang jelas lebih baik? Oh Apa sih banyak. kelebihan dari Martin Pass? Reach-nya lebih tinggi. Dia 192. Lihat peluang Arab yang di pojok, dia masih dapat. Kalau kiper Hmm. kecil belum tentu dapat. Reach-nya satu. Kedua pengalamannya dia. Dia udah main sama Messi. Iya kan? Jam terbang itu ya. Ya, jam terbang. Itu penting banget. Pada saat jam terbang kita tinggi kan kita lebih pede. Jadi beruntung banget PSSI mencoba untuk mendaftarkan Martin. Padahal secara regulasi dia nggak boleh main. Iya. Ayo salut gue sama Erick Thohir dan teman-temannya yang di PSSI. Bahwa mereka tetap berusaha. Karena luar biasa. Lobby-lobbynya ampuh coach. Ya, Oke, betul. Coach Justin, ini bagian terakhir. Melawan Australia pada hari Selasa. Kemarin Australia juga mengejutkan, kalah melawan Bahrain Ya, di kandang juga. Dan kemarin kalau saya lihat Australia ini memang sangat dominan, mengandalkan crossing dan juga tinggi badan yang cukup tinggi.
kita kalah lah kalau untuk tinggi badan coach. Apa yang harus diperhatikan di pertandingan melawan Australia nanti di GBK? Ya nanti Jason kan balik. Gue rasa kita nggak perlu lihat Kostum. lawan-lawan kita itu yang berat kan cuman Jepang doang. Jepang itu merem lolos. Hmm. Nah sisanya ring 2-3 itu kan Australia, Saudi. Nah kita membuktikan bisa memberi perlawanan. Kalau kita fokus ke permainan kita, yaitu build up dari belakang, bola bawah, dan lebih efektif, we can win this game. Bukan artinya kita pasti menang, we can win this game. Kalau lu bicara ke crossing bola-bola atas, ya untung Justin Hubner udah balik, Jay Ices sudah ada Ices, ada Martin Paes, seharusnya bola-bola atas kita akan lebih prepare lah daripada sebelum-sebelumnya. Hmm. Dan gue juga nggak begitu impress sama Australia. Untuk peluangnya sendiri, apakah lebih besar lawan Arab kemarin atau lebih besar ini lawan Australia, Coach Jason? Gue 50-50. 50-50. Iya, Saudi sama Australia tuh gue 11-12. Kalau kemarin tuh aku prediksi sama Bung Binder itu seri adalah hasil yang realistis. Kalau Australia juga sama. Apakah seri, Coach Justin? Iya, seri realistis. Seri realistis. Oke, kita nantikan Seri Coach. realistis. Kita nantikan gimana penampilan dari Indonesia di GBK hari Selasa mendatang. Terima kasih Coach Justin Ya, sudah oke. berbagi ulasan bersama Liputan Sport. Kita ketemu lagi nanti. Sama-sama. Siap. Kita nantikan bagaimana perjuangan dari anak asuh Sintayong pada hari Selasa melawan Australia, dan juga kita harapkan bisa meraih setidaknya 1 poin ataupun 3 poin untuk bisa memastikan langkah dari Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.